Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi. dokter. Iya, pagi. Jadi pagi ini kita akan lanjut kuliah kewirausahaannya. Materinya kemarin ya, yang sedang produk sudah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai analisa usaha dan perencanaan. Jadi setelah kita bahas sudah beberapa materi sebelumnya, nah itu nanti sebagai acuan untuk kemana arah Anda berwirausaha. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke analisa usaha dan perencanaan. Nanti ini akan dilanjutkan nanti ke analisis selanjutnya oleh Prof. Ida Bagus Ardana. Jadi nanti melanjutkan mengenai analisis usaha ini. Nah, ini sebagai awal pembuka saja. Nanti mengenai praktisnya akan disampaikan oleh Pak Prof. Ida Bagus Ardana. Nah, dalam membuat usaha, kita memang dari awal semestinya sudah mempunyai analisisnya, analisis dari usaha yang akan kita rancang, gitu. Nah, dari sana memahami apa yang sudah dokter berikan kuliah kemarin, yaitu dari produk ada apa produk yang ingin dibuat, apa yang produk yang ingin dikerjakan atau jasa apa yang ingin dibuat di dalam usaha itu. Nah, itu siapa akan menjadi pelanggannya, sudah membahas secara panjang lebar siapa pelanggan itu. Terus bagaimana menghadapi pesaing atau bagaimana mengidentifikasi pesaing, sudah kita bahas juga. Nanti perubahan-perubahan apa yang akan terjadi. Jadi kalau kembali ke kemarin itu, nah ini kan ya, bisnis Anda itu akan dari C, sama C1, C2, ditambah C3 gitu ya. Adalah pelanggan, pesaing, dan perubahan. Nah itulah nanti bisnis Anda. Nah di sini nanti buat analisanya. Jadi analisanya bagaimana produk apa yang ingin dibuat, atau jasa apa yang ingin dibuat, kemudian mengetahui pelanggannya, kemudian bisa mengidentifikasi pesaing, dan perubahan-perubahan apa yang akan terjadi. Strategi, menyangkut strategi pemasarannya bagaimana, kemudian teknik pemasarannya bagaimana, atau bauran pemasarannya bagaimana. Nah, setelah itu implementasi dan kontrolnya bagaimana. Bagaimana mengimplementasikan dari rencana itu, dan bagaimana kontrol yang atau siapa yang akan ikut mengontrol dari perusahaan itu. Terus bisa juga dibuat nanti peta atau gambaran mengenai analisis bisnis itu seperti ini, yaitu yang awalnya apa yang akan dikerjakan, sama lagi kita ulang lagi apa yang akan Anda kerjakan. Dari sana visinya apa, jadi impian dari usaha yang ingin buat itu seperti apa. Nah, kemudian misinya dan tujuan dari perusahaan yang akan Anda buat seperti apa. Nah, itu harus dibuat dulu. Jadi apa sih impian Anda, kemudian bagaimana Anda meraih impian itu, tujuannya dari usaha itu. Nah, untuk bisa mencapai visi dan misi, maka bisa dibuat bidang sukses utamanya apa. Nah,
Dari sana akan dibuat analisis situasi, nanti bisa menggunakan analisis SWOT atau menggunakan crash program. Jadi dari analisis situasi itu jadi nah itu nanti berdasarkan misalnya analisis SWOT berdasarkan bidang sukses utama yang ingin dicapai. Nah itu dibuatkan analisis SWOT-nya. Dari analisis itu akan keluar juga nanti sasaran, baik sasaran utama maupun sasaran antara, strategi-strategi yang akan dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Nah, di sana dibuat kemudian rencana kerjanya, siapa yang mengerjakan apa gitu. Jadi, kalau memang bergrup, kalau masih mandiri, seperti membuat praktek mandiri, atau kamu buat klinik mandiri, nah bagaimana rencana kerjanya, kalau membuat besok bagaimana, kalau membuat tempat penginapan bagaimana, kalau membuat usaha peternakan unggas bagaimana, babi bagaimana, nah itu dibuat kemudian rencana kerjanya. Semua usaha yang ingin Anda buat, coba nanti dimasukkan di dalam analisis bisnis ini. Nah, kemudian terakhir biayanya, berapa besar biayanya, kemudian sumber dananya dari mana, nah itu bisa Anda buat kalkulasinya. Ya, ada yang masuk lagi. Dari sana kemudian berlanjut nanti ke analisis SWOT. Nah, ini yang penting di awal, impian, jadi pandangan ke depan. Nah, seperti sering dokter bertanyakan setiap kuliah, setelah Anda tamat karena Anda profesi di apa, jadi inginnya jadi apa? Itu harus punya impian, jadi saya harus memimpi. Walaupun Anda belum jadi dokter hewan, ya dari sekarang harus memimpikan dulu apa yang harus Anda kerjakan setelah nanti tamat jadi dokter hewan. Nah, impian itu memang belum tentu menjadi sukses, tapi orang sukses itu pasti punya impian. Nah, maka dari sekarang Anda harus punya impian supaya nanti bisa menjadi orang yang sukses. Selalu kemudian misi tujuannya sampai sama, dari tujuan Anda kuliah di Kota Lewang ya untuk apa, untuk ingin tahu apa ya silakan Anda sendiri yang tahu. Nah, kemudian analisis, kita masuk ke analisis situasi atau analisis SWOT, gitu. Analisis situasi kita mulai sekarang melihat bagaimana mempetakan nanti yang ingin Anda kerjakan itu. Nah, analisis situasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Dalam perencanaan itu kita sudah membuat analisisnya. Jadi melalui analisis situasi dapat diketahui posisi saat ini dari setiap kegiatan, persoalan atau organisasi, persoalan dalam organisasi. Mengetahui posisi saat ini sangat bermanfaat sebagai sumber gagasan perbaikan yang diperlukan atau membantu merumuskan secara untuk mencapai sasaran. Dalam prakteknya, analisis SWOT itu tidak hanya dipakai dalam proses perencanaan saja, juga dipakai dalam mengambil keputusan terhadap persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Ini sangat penting. Kalau kita gambarkan sekarang, analisis SWOT itu, mungkin Anda sudah sering juga dengar, ini untuk mengingatkan saja, untuk mempertajam lagi ingatannya. Kali S-nya, strength, yaitu kekuatan yang dimiliki sehingga mencapai posisi saat ini atau dapat mendukung kegiatan mencapai sasaran. Jadi kekuatan yang dimiliki, jadi apa kekuatan Anda sehingga nanti bisa mencapai posisi atau dapat mendukung kegiatan untuk mencapai sasaran itu. Kekuatannya ada di mana sehingga akan Anda bisa mendukung kegiatan itu. Kemudian kelemahannya, ada kelemahan yang dimiliki, jadi kelemahan. Jadi kekuatan ini harus dipertahankan
dan dikembangkan. Nah, kemudian kelemahan atau weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki saat ini atau yang akan menghambat usaha untuk mencapai sasaran. Jadi Anda harus mengidentifikasi juga di samping kekuatan Anda, lewat kelemahan yang ada pada diri Anda, untuk diri sendiri dulu, pada diri Anda, atau yang akan bisa menghambat usaha untuk mencapai sasaran. Nah, tujuannya apa mengetahui kelemahan ini? Yang untuk bisa diminimalkan, jadi bisa diatasi, kalau bisa kelemahan bisa dikeluarkan, atau kalau nanti umpamanya kelemahan dari perusahaan itu yang ingin kita buat ada di mana, ada diminimalkan, ada dikeluarkan. Mungkin bila perlu ada perlakuan khusus untuk mengatasi kelemahan itu. Ada apa yang harus Anda lakukan, misalnya Anda harus magang, itu misalnya supaya karena Anda belum masih ragu-ragu misalnya dalam membuka usaha, ya Anda bisa magang dulu di usaha-usaha yang ingin Anda buka, itu misalnya, itu adalah perlakuan khusus. Kemudian opportunities, jadi peluang atau kesempatan yang Anda miliki. Jadi dari kesempatan yang Anda miliki itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran atau untuk memperbaiki sasaran yang ingin Anda capai. Nah, Anda identifikasi peluang-peluangnya, apa peluang-peluang yang ada pada diri Anda atau tempat usaha yang akan Anda buat, itu harus dimanfaatkan, bisa diraih. Misalnya ada teman baik yang sudah mempunyai perusahaan itu yang akan membantu, atau ada keluarga yang sudah pernah membuat, kemudian ada punya peternakan ayam, nanti bisa belajar dan melanjutkan dari perusahaan itu. Nah, Anda sudah sering misalnya menuju atau meninjau tempat-tempat orang berusaha yang sesuai minat Anda, misalnya klinik, atau pet shop, atau yang rumah makan gitu. Nah, saya ada tertarik nanti di sana, itu peluang. Atau orang tua saya punya tempat yang strategis untuk membuka usaha klinik, atau usaha pet shop, atau usaha beternak ayam, atau beternak sapi. Nah, itu peluang. Nah, itu harus dimanfaatkan. Orang tua saya punya kebun yang luas gitu misalnya, atau punya tanah di pedesaan yang belum dimanfaatkan gitu. Anda bisa menggunakan itu sebagai peluang atau kesempatan untuk meraih cita-cita. Nah, itu dimanfaatkan dan harus diraih. Kemudian ada ancaman atau kendala, threats, yaitu ancaman atau kendala. Ini hambatan yang akan dihadapi dalam usaha mencapai sasaran atau perbaikan. Jadi ada hambatan-hambatan yang datang dari luar, yang akan mungkin kalau saya membuat usaha di sini, hambatannya di mana, kendalanya seperti apa, kalau saya buat mandiri seperti apa, yang harus bisa dikerjakan gitu. Nah, itu harus dihindari, harus diantisipasi, harus ada pendekatan khusus. Atau kalau misalnya membuat usaha di lahan ini ada ancaman dari misalnya kalau usaha babi, ada ancaman dari misalnya di sini banyak perumahan sehingga nanti baunya akan mengganggu orang gitu misalnya. Nah, itu apa yang dilakukan, antisipasinya, atau jangan membuat di sana, harus carilah tempat yang lebih cocok misalnya untuk usaha peternakan babi itu. Itu ada kendalanya di sana, jadi karena di sana banyak sudah ada pemukiman itu misalnya. Kalau gitu juga usaha-usaha ternak yang lain itu juga misalnya membuat usaha klinik, karena di tempat saya itu sudah banyak ada orang praktek atau banyak klinik. Nah, saya harus mengatasi kendala itu.
Nah, itu dihindari di sana atau di tempat yang lain kemudian nanti, atau diantisipasi, atau ada pendekatan khusus misalnya tadi dengan masyarakat di sekitarnya. Kalau kita berternak di sini ada pendekatan khusus, bisa konsultasikan dulu. Nah, kalau saya membuat di sini, nanti kendala ini saya atasi dengan membuat safety tank, gitu misalnya, membuat penampungan limbah sehingga baunya tidak keluar. Atau Anda akan membuat kandang yang close house, yang tertutup, misalnya dengan peternakan gelas, sudah banyak sekarang yang menggunakan seperti itu, ya, sehingga Anda pendekatan khusus sehingga masalah kendala atau ancaman itu bisa diatasi. Nah, kalau semua ini sudah ada, bisa gambarkan, jadi kita gambarkan kemudian bisa diatasi. Nah, nanti usaha yang akan Anda buat itu akan bisa berjalan lebih baik. Jadi analisis tersebut disebut pula analisis keempat. Jadi dalam melakukan analisis itu diperhitungkan dan dipahami bahwa unsur kekuatan dan kelemahan berada dalam internal organisasi. Jadi kekuatan atau kelemahan itu berasal dari diri Anda atau dari organisasi yang atau dari lingkungan perusahaan yang akan Anda buat, sedangkan unsur peluang dan ancaman itu berada dalam bentuk eksternal organisasi. Jadi nanti itu berarti peluang dan ancaman itu berasal dari luar, sedangkan kekuatan dan kelemahan itu berasal dari dalam diri Anda atau dalam diri organisasi. Dalam kekuatan yang ada, organisasi dapat terus akan mempertahankan dan bahkan lebih menyempurnakan. Begitu pula dengan mengetahui kelemahan, prioritas perbaikan dapat segera dikerjakan. Nah, itu REST programnya. Dan organisasi harus mampu mengatasinya. Nah, meminimalkan bahkan menghilangkan ancaman kendala yang sedang dan akan dihadapi. Nah, itu manfaat SWOT dengan merekamnya, semua hasil analisis dapat ditentukan, langkah-langkah perencanaan secara lebih mudah, sederhana, dan akurat. Nah, itulah nanti manfaatnya kalau Anda sudah mengetahui melaksanakan analisis SWOT ini. Sakila Ripani ada nggak? Sakila Ripani Putri. Tidak ada? Ramaseti? Ramaseti. Pedro Jabala. Pedro. Ada juga. Hadir dok. Pedro ya? Pedro dok. Nggak ada suara ayam itu. Ya. Jadi punya gini, ternak ayam di rumah tuh? Ini punya bapak kos dok di sebelah. Bapak kos yang sebelah punya berternak ayam. Ayam aduan seperti itu. Aduan. Ya, itu jadi apa visi dan misi anak kuliah di Kedokteran Hewan? Bagaimana dok? Jadi apa dari kita kuliah mulai visi dan misi itu. Nah sekarang Anda kuliah di Kedokteran Hewan itu apa yang menjadi impian atau tujuannya? Tentunya kalau nanti menjadi dokter hewan, tujuan utamanya untuk mensejahterakan hewan yang pastinya dok. Itu dari mana? Coba kenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Pedro Aljabala dari Lampung dok. Ya, nah sekarang tadi ya, impian dan tujuan kuliah di Kedokteran Hewan. Tujuan utamanya ada keluarga juga, karena memang banyak dari bidang kesehatan hewan, jadi mungkin untuk melanjutkan juga dok. Ada saudaranya sebagai dokter hewan?
Ada Omnya kerja di mana? kerjanya di Lampung, punya klinik hewan. Nah, kemudian anak kan nanti ingin membuat usaha atau bekerja di bagian apa? Saya inginnya di kebun binatang, Dok. Uh, Sekarang kalau gitu, coba dilakukan buat analisis SWOT-nya kalau Anda nanti bekerja di kebun binatang. Nah, apa kekuatan Anda? Apa kekuatan? Nah, sekarang ini. Nah, apa yang menjadi kekuatan Anda? Apa menjadi kelemahan? Nah, peluangnya, kemudian ancamannya. Coba identifikasi sekarang. Kita praktekkan langsung. Nah, apa sebagai kekuatan ini? Kalau Anda bekerja di kebun binatang. Mungkin untuk dari kekuatan, saya memiliki kenalan dokter hewan yang bekerja di kebun binatang dan beberapa kali saya Itu ikut. itu itu termasuk peluang itu. Jadi kalau orang lain ya peluang itu yang Anda mengerti. Nah, Anda punya teman, jadi punya saudara yang kerja di dokter hewan, yang di klinik itu namanya peluang. Nah, itu memang dimanfaatkan atau baik. Ini berasal dari peluang. Itu namanya peluang. Oke. Ini sampai kita mengerti mana namanya peluang, mana kekuatan. Kalau kekuatan apa pada Anda? Kekuatannya. Nanti sebagai kekuatan untuk bekerja di sana. uh, Mungkin ini sih, Dok, kan tujuannya juga ingin bekerja di Waikambas dan itu di sana hewannya gajah dan sedari kecil saya sudah lumayan sering berinteraksi dengan gajah, Dok. Mungkin itu kekuatan saya. Iya, nah itu mendeteksi Anda punya kekuatan karena memang sudah menyukai hewan-hewan yang boleh dibilang yang akan dipelihara di kebun binatang dan hewan-hewan yang langka gitu misalnya seperti gajah sebenarnya itu Anda punya kekuatan sudah biasa nanti mengambil gajah misalnya sudah takut lagi nah, ditambah lagi Anda sudah punya kekuatan kuliah di keturunan hewan itu sudah punya itu ilmu-ilmunya untuk itu ya, ya betul itu salah satu kekuatan Anda. Kemudian kelemahannya kira-kira di mana kalau Anda nanti yang ada pada diri Anda itu kelemahannya kalau nanti saatnya Anda bekerja di keturunan hewan di uh, kebun binatang kira-kira kelemahannya ada di mana? Mungkin kalau untuk di Waikambas itu, Dok, saya punya juga beberapa teman yang ada seangkatan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya ingin bekerja di sana, mungkin akan terjadi persaingan dengan teman. Nah, itu ancaman namanya. Oh, Itu itu kendala aja. dari luar. Yang ada pada diri Anda. Jadi pada diri Anda berarti Anda sudah biasa mengambil itu kekuatan. Sehingga itu harus dipertahankan dan dikembangkan. Kalau kelemahannya, kira-kira Anda ini harus tahu ini mengevaluasi diri ini. Pada diri Anda Oh, kelemahannya ada di mana? mungkin untuk dari diri saya sendiri sepertinya di komunikasi masih belajar, Dok, untuk sekarang ini. Ya, masih di komunikasi dari Anda sekarang ketemu dengan banyak orang. Bagaimana nanti orang masuk ke kebun binatang, bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Nah, itu harus diminimalkan atau pelakuan khusus. Mungkin nanti Anda bisa ikut kursus-kursus. Banyak sekarang ada kursus-kursus teknik berkomunikasi. Nah, itu tadi sudah tahu Anda kekuatan sudah ketemu, kelemahan sudah, sehingga kelemahan itu Anda akan atasi nanti. Kita dari sekarang belajar berkomunikasi, kita diminimalkan itu kalau dikeluarkan terus harus pintar berkomunikasi. Caranya bagaimana? Harus sering ketemu orang, harus sering ikut seminar, ikut ikut pameran, kemudian perlakuan khususnya itu udah tadi harus ada
mungkin lebih khusus lagi saya harus ikut workshop ataukah khusus di bidang bagaimana teknik berkomunikasi itu ya. Oke, udah ketemu kekuatan dan kelemahannya. Kemudian peluangnya tadi ya sudah tadi anda ketemu juga peluangnya. Ada beberapa teman yang kerja di hutan hewan atau keluarga yang sebagai bekerja di bidang kesehatan. Oke, itu dimanfaatkan, nanti Anda bisa berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman lapangannya. Jadi ancamannya apa tadi? Dari teman banyak yang ini dok, dari daerah yang sama, jadi kemungkinan untuk peluangnya bakal menjadi kendala. Mungkin itu bukan ancaman utama, itu mungkin sebagai ya boleh dianggaplah dari pesaing gitu. Jangan dianggap ancaman temannya. Kalau ancaman itu terlalu artinya yang mengancam, artinya menggagalkan itu atau kayak yang akan menghambat atau menjadi hambatan. Nah itu kan ada persaingan itu. Persaingan antara teman yang kerja di sana mungkin bukan menjadi hambatan. Bisa aja Anda sama-sama bekerja nanti sebagai teman pesaing begitu. Karena mungkin kalau teman akan dihindari, nah, misalnya itu hambatan yang mungkin di tempat kerja itu nanti Anda modalnya ancaman itu kalau Anda buat usaha, mungkin kalau di kebun binatang ancaman itu sedikit, kalau sudah di perusahaan-perusahaan pemerintah yang sudah ada izinnya itu ancamannya sedikit itu karena sudah ini misalnya kalau Anda membuat usaha baru, nah di tempat itu ancamannya itu tadi seperti contoh tadi, mungkin di tempat yang membuat usaha baru itu masyarakatnya, misalnya kalau di Jawa membuat perusahaan babi, muslim di sana kan ancaman itu, kendala itu. Nah, mungkin kita buat di sana karena kendalanya di sana banyak warga muslim. Gitu. Begitu juga kalau berternak anjing gitu misalnya di dalam muslim mungkin itu menjadi kendala karena kemudian atau nanti membuat peternakan ayam dekat dengan perumahan, nah itu mungkin juga menjadi kendala. Nah, sehingga itu bisa diatasi dengan membuat kandang close house gitu. Misalnya kalau Anda membuat klinik itu mungkin hanya masuk dia tempatnya, saya punya tempat, tapi masuk ke dalam gang. Nanti tempat parkirnya menjadi kendala di mana. Nah, apakah Anda nanti kalau memang harus di sana, Anda harus menyewa tempat parkir gitu. Itu cara mengatasinya, pendekatan khususnya. Nah, seperti itu. Kalau siap praktek di tempat prakteknya nanti mungkin kendalanya juga nanti harganya di situ mahal sekali gitu. Ya, sehingga kalau menjadi kendala nggak mampu saya untuk menyewa di sana gitu misalnya. Itu namanya kendala, jadi datang dari luar. Atau di sana banyak preman gitu misalnya, kalau saya membuat usaha di sana nanti usaha saya dipalak nanti gitu. Karena kan saya informasi saya membuat usaha di sini, jadi di mana letak kendalanya atau ancamannya yang datang dari luar, gitu, dari lingkungan sekitarnya, itu dari apa yang akan bisa mengancam atau menjadi kendala yang bisa menggagalkan usaha saya. Itu maksudnya. Oke, Anda harus bisa sekarang praktekkan ini, memasukkan bagian-bagian itu. Oke, terima kasih, Pedro. Dan kasih dok. yang sebenarnya kosasi katanya. Mia kosasi? Tidak ada? Ibu tuh gede peratnya Nolantoli. Itu gede peratnya. Ada? Tidak ada? Kadek Revalina. Kadek Revalina.
Ini Miyakosase baru masuk nih. Baru dipanggil baru masuk ya. Miyakosase baru di absen baru masuk. Udah masuk? Ini ada izinkan masuk sudah dokter klik itu. Ada Miyakosase? Udah nih kok. Kathy, Patrick, Kathy Beatrice, Ya dok, Kathy ya. iya dok, Kathy Beatrice dok. Silakan Kathy, mulai dari perkenalan diri. Perkenalkan dok, saya Kathy Beatrice Evin Purba, asalnya dari Medan dok. Lanjut aja Pak, mengenai visi dan misi kuliah di kedokteran hewan itu. Kalau untuk sejauh ini masuk kedokteran hewan rencananya masih untuk bekerja sebagai praktisi dok. Nah, kalau bekerja sebagai praktisi, ini coba sekarang analisis diri Anda langsung lakukan analisis SWOT-nya. Untuk kekuatannya mungkin dari Kekuatannya mungkin dari sekarang udah mempersiapkan diri belajar khususnya untuk sebagai praktisi dok. ya. Oke, itu dikembangkan nanti kalau anak praktisi, ke praktisi apa arah maunya? Untuk hewan kecil aja dulu dok. Ya, Anda harus dari sekarang harus mempelajari seluruh hewan kecil. Ya dok. Nah, itu dikembangkan. Kemudian kelemahannya? Untuk kelemahannya mungkin dari segi kemampuan untuk berkomunikasi dengan komunikasi. Nah, nanti bagaimana berkomunikasi, kan ada kuliah komunikasi juga, ada tambahkan juga nanti cara-cara berkomunikasi dengan masyarakat, ya silakan diperdalam, ada perlakuan khusus. Kemudian kalau Anda menghandle itu sudah biasa menghandle hewan kecil? Belum terbiasa sih dok, karena untuk magangnya juga baru beberapa klinik gitu dok. Nah, berarti itu masih menjadi kelemahan. Kita harus mempersiapkan diri, ada memperkuat nanti bagaimana menghandle kalau Anda praktek di bidang hewan kecil gitu. Kemudian terus lanjutkan. Kalau untuk opportunities karena kesempatan magang yang udah pernah beberapa kali didapat, juga udah punya beberapa kenalan dokter hewan seperti itu dok. Oke, nah, silakan itu dimanfaatkan ya teman-teman untuk mengajarinya. Bagi ancaman atau kendala? Kalau untuk kendala apa yang menjadi kendala? mungkin kurang
Apakah udah kendala? Lokasi Anda sudah punya? Kira-kira Kenapa? lokasi untuk praktek nanti punya nggak? Oh, itu belum ditentukan, Dok. Nah, itu kan nanti Anda harus masih menjadi kendala nantinya. Anda ingin praktek tapi juga belum di mana saya akan praktek. Ada sudah punya tempat praktek yang di sana nanti kira lokasinya. Nanti mas, ada yang masih kendala tempat nanti. Saya ingin praktek mandiri, ya kendalanya tempat ini atau kalau yang bekerja di sini kendalanya nanti mungkin tidak semua klinik lagi artinya menambah kebutuhan ya, karena sudah banyak mungkin menjadi kendala. Apakah seperti itu artinya menjadi peluang itu bahwa pada klinik gitu di tempat saya nanti peluang di sana membuka klinik dan saya punya tempat warisan dari orang tua gitu misalnya itu peluang. Jadi kalau bisa aja itu tempat menjadi peluang dan bisa menjadi kendala. Dan karena misalnya di tempat saya banyak klinik yaitu kendala gitu. Itu ya itu identifikasi. Silakan tiap-tiap mahasiswa masing-masing daerahnya yang berbeda-beda coba Anda identifikasi nih. Yang penting Anda harus bisa memasukkan ke dalam analisis SWOT ini. Begitu ya. Kemudian Nyoman Bagus Septian Surya Chandra. Ada Bagus Septian Surya Chandra. Ada lagi. Yang Sabrina Pirgiana. Sabrina Pirgiana. Ada juga Amira Inas Wibowo. Amira Inas Wibowo. Ada juga Angelina Laras P. Roni. Hadir, Dok. Silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya. Perkenalkan, nama saya Angelina Laras Peloni. Untuk visi misi menjadi dokter hewan, sekarang sih masih kebayangnya praktik sih, Dok. Visi juga. Perkenalkan dirinya dari mana? Oh, dari Jakarta asalnya, Dok. Jakarta. Nah, kalau Anda ingin berubah menjadi praktisi, nanti gimana? Coba dianalisis SWOT-nya. Untuk SWOT-nya kekuatan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan ya. Kekuatannya mungkin sebentar, Dok, saya pikir dulu. Nah, itu harus mulai dari sekarang. Jadi, cari kekuatan Anda sehingga usaha yang Anda buka itu sesuai dengan kekuatan Anda lebih bagus gitu. Kekuatan Anda ada di mana? Jadi kalau buat usaha, kalau praktisi tidak mempunyai kekuatan, ya bisa praktisi hewan besar, hewan kecil. Hewan besar sih, Dok. Nah, itu kekuatannya gimana? Hewan besar gitu. Di daerah mana ada banyak hewan besar? Maaf, Dok, kenapa? Banyak ada hewan besar di sana. Apa itu? Sapi, kambing? Saat enggak ada sih, Dok, sudah kalau hewan besar.
lebih banyak hewan kecil. Kalau kekuatan mungkin teliti dok. Teliti. Jadi mempunyai ketelitian gitu. Ya. Tapi punya hobi juga, punya kesenangan nggak kalau memegang atau menghadapi hewan besar? Tak takut? Oh ya, itu juga bisa sih dok. Nggak takut kalau ketemu sapi, megang kambing, megang domba itu enggak? Terbiasa nggak? Nggak terbiasa sih, tapi nggak takut. Nggak takut, ya. Ya. Nanti jangan takut nanti kalau itu. Ya itu pasti ada ketelitian nanti, kecintaan dengan itu harus ada itu. Ya, kalau punya itu ya bisa dimasukkan sebagai kekuatan. Ya. Kelemahannya? Kalau kelemahannya, mungkin punya interest di banyak hal gitu dok, jadi nggak fokus sama satu, nggak bisa fokus sama satu. Jadi kelemahan. masih banyak cabang-cabang yang ingin belum bisa fokus. Iya. Ya nanti silakan difokuskan nanti kemana lebih cocok anunya ya. Fokuskan memang ada fokus di sana. Terus peluangnya? Jakarta kan padat. Kenapa? Jakarta kan padat, ada tempat untuk ternak besar? Enggak sih, dok. Kayaknya lebih ke hewan Zaman malah. Kalau hanya zaman di sana berarti walaupun peluangnya yang menangani hewan besar tidak ada di sana, belum banyak hewan yang menangani itu. Nah, itu menjadi ruang bagi Anda untuk menangani itu sebenarnya. Oh iya. Bisa saja misalnya di daerah sana tidak banyak hewan yang mau menangani hewan besar gitu. Itu kesempatan bagi Anda yang turun ke sana, karena yang lain teman Anda mungkin hanya ke hewan kecil gitu misalnya. Nah, itu menjadi kesempatan. Jadi kesempatan karena teman-teman banyakkan yang ke pet shop, banyakkan yang ke klinik gitu, yang ke hewan kecil. Sedangkan hewan besar kalau di sana ada sakit, ada keluhan, tidak ada yang menangani. Ya kalau begitu ya Anda punya kesempatan di sana. Itu untuk yang mungkin kendalanya lokasi mungkin agak susah di Jakarta, luas gitulah, itu kendala itu Anda harus bisa mengelompokkan, mengidentifikasi sekarang. Kalau saya bekerja di sini, saya memang hewan besar, saya memang sebenarnya teliti dan tidak takut kalau mengambil atau bertemu dengan hewan besar gitu, misalnya itu sebagai kekuatan gitu kan ya, sebagai kekuatan. Kelemahannya saya tapi belum bisa memfokuskan diri gitu, misalnya saya harus fokuskan nanti ke sana dari sekarang. Saya harus sering-sering misalnya kalau ada kunjungan ke peternakan babi, sapi, kambing, domba gitu misalnya, saya harus sering ikut ya supaya Anda lebih memahami, nah itu mengatasi kelemahannya itu gitu. Kemudian jadi peluangnya mungkin karena teman-teman tidak ada yang sedikit yang suka atau akan mengambil kerjaan itu, ya Anda punya kesempatan itu. Nah, kemudian kendalanya dari mungkin lahannya. Nah itu Anda harus bisa dari sekarang ya mengidentifikasi tujuan Anda. Nyaman Mahendra Wiryawan. Terima kasih dok. Ya. Nyaman Mahendra Wiryawan. Enggak ada.
Nggih, Ada? ada Dok. Silakan. Juga sama seperti kita bisa dulu ini mengidentifikasi itu, dan dari perkenalan visi misi nanti kita identifikasi tujuan Anda. Sebelumnya perkenalkan saya Inyaman Marawidiawan. Saya berasal dari negara. Nah, tujuan saya jadi dokter hewan itu mungkin fokus ke peternak nih, Dok. Ya, silakan. Pernah apa itu? Mungkin unggas. Sejauh ini sih untuk saya konsumsi gini telur mungkin, Dok. Dengan Tadi produksi, dengan produksi telur dari Omega. Yang peternakan unggas telur gitu ya. Nggih. Kekuatannya kalau membuat bursa itu di negara, kekuatannya ada di mana? Ada di lahan sih, Dok, kawasan. Kan di pedalaman seperti di desa-desa itu banyak lahan yang kosong dan jarang orang tahu juga. Dan jauh juga dari pemukiman. Oke, itu opportunity. Yang menjadi anak punya tekad untuk itu. Nggih. Di mana kekuatan Anda itu? Sehingga ingin membuat usaha peternakan yang bertelur. Kalau mungkin apa di sekarang ikut Petflix apa yang tentang itu kelompok mahasiswa itu yang apa yang telur apa namanya Petflix ya? enggak, dokter. Nah, misalnya kekurangan itu berarti Anda selama kuliah ikut sering ini itu sebagai kekuatan Anda mestinya. Sehingga saya suka ayam petelur, saya ikut kelompok minat ini gitu. Sehingga mereka memahami lebih banyak tentang ayam petelur itu sih kalau Anda ikut mengambil kuliah apa namanya elektif, ambil elektif UNAS. Tidak. Itu mestinya menjadi kelemahan ya. Mestinya kekuatannya kalau ingin itu seperti itu, misalnya kekuatannya saya akan membuat peternakan ayam petelur karena saya selama kuliah adalah menekuni lebih banyak menekuni atau menyukai kuliah-kuliah di bidang peternakan unggas atau ayam petelur. Di kegiatan kemahasiswaan saya suka ini juga. Nah itu sudah dari mahasiswa itu begitu dari awal, sehingga kekuatan saya akan membuat ini. Nah, sudah bisa memfokuskan itu mestinya ya itu. Nah, sekarang kalau gitu itu harus dikembangkan gitu. Nah, kelemahannya untuk kelemahannya mungkin ada di mana? Ada gimana kalau dari segi fisik bagaimana Anda lemah pelaksanaan Anda bisa kerja itu? Mempunyai kekuatan fisik bisa juga menjadi kekuatan atau kelemahan itu. Secara fisik ilmu saya tahu juga dasar-dasarnya kekuatan Anda bisa juga dasar-dasar peternak sudah saya punya. Kemampuan fisik saya mungkin untuk bekerja di kandang itu cukup, itu kuat, gitu menjadi kekuatan. Mungkin bisa juga kan kelemahannya. Saya suka flu kalau kena debu, gitu. Saya suka flu jadi kelemahan itu kalau kerja di peternakan petelur nanti. Nah, begitu saya suka ada alerginya dikit gitu. Nah, itu bisa diatasi seperti apa nanti gitu. Itu modelnya. Anda punya kelemahan apa pada diri Anda? Kalau Anda beternak ayam petelur. sejauh ini aman sih, Dok. Cuman kelemahannya mungkin pada ayamnya. Karena saya lihat ke peternak tuh karena ayam bertelur jadi penyakitnya lebih ke IDS, Dok. Itu sih mungkin yang jadi kendala untuk kelemahan. Nah, itu kendala bukan kelemahan.
kelemahan itu ada pada diri Anda, ya syukur-syukur Anda tidak punya kelemahan, tidak punya alergi, tidak punya fisik kuat, nah itu nanti kelemahannya sedikit berarti. Ya berarti Anda banyak malah itu menjadi kekuatan Anda. Kalau ada orang yang mempunyai alergi debu atau ini bau gitu ya, itu menjadi kelemahan. Tapi kalau Anda tidak punya itu menjadi kekuatan. Syukur-syukur berarti tidak ada kelemahannya atau sedikit kelemahannya. Jadi ancaman kendalanya nanti Anda belajar tentang akan ada penyakit banyak di kelas, nah itu menjadi kendala mungkin, tapi Anda bisa atasi nanti, antisipasi dengan ilmu yang Anda dapatkan gitu ya. Opportunity-nya negara luas, lahan sebagai opportunity Anda bisa membuat peternakan luas sana karena luas lahannya gitu. Itu caranya ya. Oke, Ini bagus. ini ada suksema. Dari apa yang nanti itu sudah dengan Anda memasukkan itu. Sudah kecil, yang penting semakin kecil pokoknya kelemahan dan ancaman akan semakin mudah Anda menggerakkan. Nah, apalagi sama sekali tidak ada ancaman, tidak ada kekurangan, ya berarti tinggal akan menjadi mulus lah usaha yang ingin Anda kerjakan. Itu. Jadi kekuatan dan peluang itu harus ada itu. Kekuatan Anda dan peluang yang ingin Anda yang harus yang akan Anda kerjakan. Apa yang akan Anda kerjakan itu harus Anda diri sendiri mempunyai kekuatan dan ada peluangnya. Kalau tidak ada kekuatan dan tidak ada peluangnya, ya susah Anda mengerjakan sesuatu nanti. Dan itu yang harus ditekankan. Nah, kalau ancaman dan kendala syukur-syukur tidak ada, ya bagus. Tapi kalau ada, ya harus segera diatasi. Kemudian Patricia Kansa. Hadir dok. Coba silakan Patricia untuk memperkenalkan diri. Baik dok, sebelumnya perkenalkan saya Patricia Katsaluna Siswo, asalnya dari Bali dok. Mungkin visi misi saya dalam dunia kedokteran hewan ini kurang lebih sama seperti teman-teman sebelumnya, yaitu jadi praktisi hewan kecil dok. Praktisi hewan kecil ya. Bagaimana Anda menganalisis sekarang, coba menganalisis SWOT dari keinginan Anda itu? Mungkin untuk strength-nya saat ini dari mana strength-nya? mungkin karena sebelumnya sudah pernah magang di klinik di bidang hewan kecil, sama pernah kemarin di matkul diagnosis klinik tentang bagaimana caranya melakukan prosedur pemeriksaan ke hewan kecil. Jadi mungkin itu sih dok kiranya yang saya rasa kekuatan saya. Weakness-nya? Untuk weakness-nya mungkin dari skill saya dalam komunikasi itu mungkin masih belum maksimal gitu dok. Karena kan nanti di dalam klinik itu kan pasti owner hewan itu beragam gitu kan, karena mereka merasa mereka juga mempunyai wewenang karena selaku owner. Jadi mungkin harus lebih biasa lagi skill komunikasi saya biar tidak terjadi salah paham dengan owner. Oke, itu nanti ditingkatkan ya, bagus. Terus peluangnya? Opportunity mungkin setelah pas koas nanti bisa coba magang lagi di klinik, sama lebih mungkin ditingkatkan lagi dari sebelumnya apa yang masih kurang, sama mungkin nanti bisa belajar lagi dari dokter hewan. Punya kenalan di sana? Iya dok, setelah magang ada beberapa kenal sama dokter hewan. Ada beberapa klinik yang sudah akan mau menerima karena Anda kenal begitu ya? Tinggi dok.
Kendalanya? Mungkin mungkin nanti pas setelah saya bekerja di klinik, pas nanti penyesuaian atau adaptasinya dok dengan lingkungan kerja yang baru. Iya. Nah itu inilah. Oke, jadi caranya ya, mungkin nanti untuk yang lainnya silakan Anda mengidentifikasi dari sekarang, mengidentifikasi atau menganalisis diri Anda menggunakan SWOT ini, sehingga Anda bisa mengetahui posisi Anda saat ini. Saat ini Anda di mana, apakah masih sudah mempunyai kekuatan yang bagus, sudah dibilang kekuatannya sudah banyak atau masih sedikit gitu lah. Usahakan supaya ada di kekuatannya yang banyak. Nah, ada kesempatan sekarang untuk meningkatkan kekuatan ini kalau dari sekarang Anda buat visi dan misi setelah Anda kuliah di kedokteran hewan. Nah, kelemahannya kalau masih ada teridentifikasi kelemahan, silakan diminimalkan. Jadi tingkatkan untuk bisa menjadi kekuatan. Usahakan kelemahan yang ada itu dikeluarkan, diminimalkan, perlakuan khususnya kelemahan yang ada pada saat ini akan menjadi kekuatan. Itu dirubah menjadi kekuatan. Nah, juga nanti peluangnya, juga lihat-lihat dulu peluangnya. Kalau saya nanti membuat sesuatu, membuat usaha, membuat apa, juga peluangnya kira-kira di mana kesempatannya. Apakah ada kesempatan dari keluarga yang mendukung, atau lokasi tempat asal Anda yang untuk membuat usaha itu bagus, jadi ada kesempatan di sini saya harus gunakan ini, jangan dibuang-buang. Saya punya kesempatan, ini ada peluang, orang tua saya akan bisa membantu di bidang dana gitu misalnya, itu saya harus gunakan. Dan orang tua saya mungkin mempunyai lokasi yang strategis gitu, misalnya punya tanah atau tempat nanti bisa kita gunakan, tidak usah ngontrak lagi gitu kan, itu menjadi peluang. Nah, kita gunakan kesempatan, kita kelola nanti membuat perusahaan, usaha ternak, usaha klinik, usaha pet shop, usaha penginapan, atau apa itu, yang gunakanlah peluang itu gitu. Nanti dulu ada peluang ini, peluang baik ini, saya harus buat ini, oh ini yang cocok. Tuh, nanti kalau ada kendala, nah sekarang diidentifikasi kendalanya dari sekarang. Tapi ini di sini terkendala oleh ini nanti di sini. Nah, kita dari sekarang dilakukan pendekatan khusus atau antisipasi supaya kendala itu akan naik menjadi peluang. Itu bisa aja dulunya dia kendala, tapi kalau sudah Anda perbaiki, Anda lakukan perlakuan khusus, karena ada antisipasi, kendala itu akan berubah menjadi peluang. Tuh, itu caranya. Semakin kecil nanti kendalanya karena sudah berubah menjadi peluang, sehingga kekuatan dan peluang inilah yang menyebabkan Anda menjadi sukses. Betul. Memang pasti ada 4 ini tidak bisa dihindari, itu kekuatan, kelemahan, peluang, kendala tidak bisa dihindari. Nah, hanya bagaimana memanage itu supaya kekurangan itu berubah menjadi kekuatan, atau kelemahan menjadi kekuatan, kemudian ancaman atau kendala bisa diantisipasi supaya menjadi peluang. Itu kuncinya. Oke, semoga ini akan mengantarkan Anda ke arah cita-cita yang ingin Anda tuju. Menjadi kunci nanti ya, tetap harus dipegang ini. Dimanapun Anda bekerja, walaupun Anda jadi PNS, kan begitu nanti jadi PNS, bagaimana kekuatan Anda di sana bekerja sebagai PNS itu, bagaimana kelemahan Anda di tempat kerja itu nanti, bagaimana peluangnya dan bagaimana kendalanya di sana harus dilihat dan diatasi. Nah, selanjutnya kalau sudah ini kita akan ke perencanaan lanjut. Nah, menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, apa yang harus sampai dari tadi, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, dan ini dibuat dalam perencanaan. Dengan kata lain, kita hendak menuju ke mana, kita sekarang berada di mana, bagaimana kita bisa sampai di sana,
bagaimana memperkecil penyimpangan. Nah, itu menanyakan dari tadi. Jadi, nah, menuju kemana setelah tamat nanti? Nah, sekarang ini Anda sudah ada di semester 7, sebentar lagi akan menjadi sarjana dokter hewan. Gitu. Bagaimana kita bisa sampai menjadi dokter hewan di sana nanti? Nah, menjadi dokter hewan bagaimana? Nah, mungkin nanti dari kuliahnya dulu dilihat, nanti mencapai tujuan tadi setelah tamat, juga, oke, Anda harus meningkatkan keterampilan nanti setelah di tempat koas gitu, supaya sampai di sana. Nanti saya pada saat koas akan fokus lebih banyak ke klinik, fokus ke hewan besar, fokus ke hewan kecil, fokus ke bebas, fokus ke bagian-bagian lain apa yang inginnya nanti bagaimana kita sampai di sana. Nah, itu difokuskan di koas. Nah, untuk kecil penyimpangan ya, Anda harus mengurangi hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan dunia kedokteran hewan. Anda harus fokus sekarang karena sebentar lagi Anda harus menuju sasaran yang Anda inginkan. Dengan perencanaan, dari manfaatnya ini ya sebagai koordinator kan saja manfaatnya sudah sebagai alat koordinasi, sebagai memberikan kepastian, kemudian meningkatkan antisipasi, dan selanjutnya itu bisa Anda lihat. Terus sampai meningkatkan antisipasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengukuran, dan nanti baca aja. Unsur lain dalam perencanaan, nah, ini tinggal baca juga perumusan ke unsur lain nanti ini lebih banyak nanti ke Pak action plan ini mungkin Pak Gus Ardana yang akan menjelaskan lagi perumusan rencana kerja, nama kegiatannya, hasil kegiatan, tanggung jawab, sarana yang diperlukan, waktu mulai waktu. Nah, ini kan dipraktekkan nanti sama kuliahnya Pak Ida Bagus Ardana. Oke, ini slogan aja. Oke, nanti ini lebih banyak nanti dipraktekkan dari kuliahnya Pak Ida Bagus Ardana. Oke, nah untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi sudah analisis dan unsur perencanaan ini. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Sejauh ini sudah jelas, Dok. Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas tinggal mengaplikasikannya, baca lagi dari awal-awal nanti. Mudah-mudahan Anda bisa nanti mengaplikasikan, dan ini sebagai ada sebagai penuntun lah, ada manfaatnya apa yang dokter sampaikan karena dalam waktu terbatas, dan kita juga tidak bisa bersimulasi sekarang karena kelasnya besar sedangkan ruangannya kecil-kecil, itu terkendala di sana. Simulasinya ya diskusi-diskusi seperti tadi. Jadi sehingga yang penting Anda bisa seperti tadi sudah mulai bisa mengelompokkan di SWOT itu, sehingga sebagai contoh, nah itu nanti bisa memandu sebagai panduan awal aja, panduan dasar saja dari materi kewirausahaan untuk menuju atau mencapai tujuan yang Anda inginkan nanti setelah tamat menjadi dokter hewan. Nah, mungkin itulah semoga apa yang dokter sampaikan di awal, mengapa dokter hewan kok perlu kuliah ini, saya kan ini ya ini ya, itulah sulit menyuntik ya. Ternyata sulit menyuntik itu nanti kalau setelah masuk tadi ke kuliah-kuliah hewan itu banyak hal yang dikaitkan dengan kewirausahaan, mulai dari produk, dari
siapa pelanggannya, siapa yang pesaingnya, bagaimana perubahan yang terjadi, dan bagaimana menganalisis kemampuan Anda kalau Anda nanti di tempat itu menggunakan analisis SWOT itu. Nah, itu sebagian kecil dari sedikit ilmu yang bisa dokter transferkan kepada adik-adik mahasiswa. Semoga nanti bermanfaat untuk kesuksesan di masa depan setelah Anda meraih dokter hewan. Jadi terima kasih untuk perhatian hari ini. Semoga nanti kita mesti ketemu lagi di minggu depan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dokter akhiri di presentasinya. Kita ketemu, kita tutup. Silakan mungkin kalau ada kegiatan atau kuliah yang lain, silakan dilakukan kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Oke.